Guys, jadi kita udah sampai di Pulau Kelor. Ini agak backlight. Oke guys, jadi hari ini kita mau membicarakan Pulau Kelor yang bersejarah. Mumpung ada guru sejarah, jadi kita tanya sama guru tersebut ya. Jadi Kak, definisi Pulau Kelor itu apa sih? Dari Sajaratun. Sejarah bukannya Sajaratun artinya? Dari bahasa Arabnya ya, Iya. kan sejarah itu banyak memiliki arti gitu kan. Kalau kita ngambil dari bahasa Arab, Langsung aja ke Pulau Kelor, nggak usah. Oke guys, hari ini saya sedang ada di Pulau Kelor. Itu ada benteng-benteng gitu kan. Kalian gak usah terlalu tegang belajar sejarah, karena sejarah itu sangat asik. Apalagi membawakan itu adalah saya, ya kan Sin? Nanti ya, gue baca dulu ya. Jadi dia juga nggak tahu guys. Jadi guru sejarah juga nggak tahu tentang Pulau Kelor ini. Mau ke benteng Belandanya. Ini benteng Belanda bukan? Belanda lah. Nah, ini adalah dalamnya dari Benteng Martello, sisa kejayaan Belanda di Pulau Kelor. Benteng Martello ini berfungsi sebagai benteng pertahanan dan sekaligus menara pengintai. Benteng ini didirikan pada tahun 1850 sebagai bagian sistem pertahanan laut kota Batavia. Ini adalah Lu di sana. kayak Aku sedang belajar menjadi photographer keyword. oh, Jangan lupa ya, follow Instagram gue yang nggak menarik banget. wih, yang fotonya menarik banget. Fotonya menarik. Saya seorang sejarawan, tapi kalian tidak akan menemukan tentang sejarah. 1, 5, 5, 1, 3, 1. Kayak gitu, ya kayak gitu ya. Oke. Kita akan lanjut ke pulau yang kedua, Yaitu Pulau Cipir. Pulau Cipir. Pulau Cipir ada apa? Nggak ada apa. Ada ikan. Entah ada benteng atau apa, nanti kita lihat ya. Go. Sekarang kita mau melanjutkan destinasi kedua, yaitu ke Pulau Onrus. Teman-teman, saya akan ajak di sini kan ada musim Onrus nih. Sini juga ada penjara nih. Jadi di tengah-tengah penjara ada penampakan di Pulau Onrus. Nah, seperti itu ceritanya. Nanti kita Terlihat. Oke, biasa banget kalau cheese kacang gol. Semangat dong. Di challenge kita adalah dapatkan teman di sini. Pulau Onrus ini adalah asal muasal gelar haji diberikan di Indonesia. Pada zaman itu, semua jemaah haji yang telah pulang dari Tanah Suci harus mendarat di pulau ini untuk melakukan karantina sehingga tidak menyebarkan penyakit-penyakit menular yang masuk ke Indonesia. Nah, kalau misalnya yang mau dikatakan untuk memberantas nggak royal ya. Namun, ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa gelar haji sendiri adalah suatu politik yang diberikan oleh Belanda untuk menyeleksi mereka yang mempunyai pemahaman ekstremis, sehingga bisa memicu pemberontakan kepada Belanda. Kenapa kok ada proses karantina haji di Pulau Onrus? Jadi salah satunya banyak kepentingan dari VOC tersebut ya. Salah satunya untuk tidak ada penyebaran pes. Sebelum mereka dipulangkan ke provinsi masing-masing, itu didapat nama haji itu berawal dari Pulau Onrus. Jadi guys, gelar haji itu ternyata itu kayak semacam, kalau menurut gue ya, itu kayak politiknya Belanda gitu loh, untuk mengendalikan orang-orang Indo gitu. Itu kata lo atau kata internet? Dan dari kesimpulan yang diceritakan dari tour guide kita hari ini, gue nggak tahu sih itu benar apa enggak, tapi gue harus menyampaikan, kalian harus research lagi ya dari apa yang gue omongin kan. Gelar haji itu didapatkan di Pulau Onrus. Jadi beda ceritanya. Kalau sekarang kan orang-orang yang haji sekarang kan beli nama itu kayak di Arab gitu kan. Kalau dulu tuh enggak, ternyata mereka dikasih gelar haji itu di sini di Pulau Onrus ya, di mana Pulau Onrus ini merupakan bagian dari Pulau Seribu. Aja. Jadi dua mahasiswa sejarah, alumni Deng, sarjana sejarah ya? Atau sarjana sosial? Sarjana humaniora. Jadi Sarjana. kita gelarnya itu SHUM ya, sarjana humor. Makanya Gimana tuh humor? belajar sejarah sama kita itu menyenangkan. Kucing ya di sini. Aku penasaran kucing di sini tuh dia berawal dari mana? Dari Pulau Onrus. Jadi kan target kita harus dapat teman di sini.
Oke, lo pilih lo mau temenan sama siapa, nanti gue yang... Tadi yang 3 orang itu, dia tuh kayak orang Jawa deh. Orang Jawa. 3 orang yang mana? 3 orang yang cowok itu. Tapi kayaknya mahasiswa sih mereka. Aku mau nanya. Kenapa buku sejarah bertentangan dengan kejadian sebenarnya? Karena nggak semuanya Nggak sih. semuanya. Cuman kalau misalnya buku sejarah yang tahun-tahun pemerintah tuh kayaknya emang pro pemerintah gitu. Tahun pemerintah tuh kapan? Tahun-tahunnya pro Ya berdasarkan pemerintah kepentingan ya. pemerintah sih. Jadi bisa kita katakan Siapa yang- sejarah itu dibangun atas kemunafikan. Oh, Siapa yang wow. berkuasa dia yang bisa menulis sejarah gitu. Oke, ini sarjana humaniora ya, Humor. Sarjana humor, guys. ilmu sejarah. Lucu guys. Duh. Salah satu contohnya apa sih kak yang di ini? Salah satu contohnya adalah ada Ambil yang paling umum aja sih, G30S. Iya, tahun-tahun Orde Baru tuh pro pemerintah gitu. Jadi semua yang bertentangan dengan pemerintah tuh nggak akan ditulis gitu. Salah contohnya kayak gerakan 30 September tuh sekarang kita udah belajar kayak 5 fakta mengenai 5 dalang di balik gerakan 30 September. Cuman kalau tahun-tahun dulu itu tulisannya ya gerakan 30 September garing PKI karena menurut pemerintah zaman Orde Baru PKI lah adalah satu-satunya dalang di balik gerakan 30 September. Gitu guys. Yang Dendels sampai sekarang masih. Dendels menurut aku Banyak versinya, Iya. tinggal kalian mau baca yang mana. tapi Dendels tuh masih lebih masuk akal dibanding tulisan Orde Baru sih menurut aku ya. Itu loh yang kayak katanya masyarakat nggak dibayar, tapi padahal itu Dibayar cuman tapi dikorupsi sama bupati, iya kan? Iya, tapi yang bupatinya nggak dikasih tahu kan? Iya. Dan Dendelsnya difitnah nggak sih? Iya, makanya itu Dendels ditarik sama Napoleon untuk kembali lagi ke Belanda. Prancis untuk membantu perang Prancis. Destinasi selanjutnya kita ke Pulau Cipir. Di Pulau Cipir ini kita akan bermain-main air saja dan berfoto-foto. Jadi kita makan dulu guys. Makan dulu. Tadi kelaparan jadi nggak semangat bikin kontennya. Ikan mie rebus only 10,000 rupiah. Hey guys, jadi kita sudah di Pulau Cipir, tadi habis makan. Sekarang kita mau foto-foto dan explore. Kita masih ada waktu kurang dari 1 jam lagi sebelum kita pulang. Pertama itu bagus banget guys. Sebenarnya kalau suka sejarah tuh kesini bagus. Tapi kalau untuk yang kedua, Cipir sama apa tadi yang selanjutnya? Andros. Iya, Andros itu enggak banget. Kalau kalian cuma mau foto nggak ada di sini, nggak usah. Tapi perasaan kita kayak 9,5 gitu. Iya. Jadi kalau dari gue sih bagus sih ya. Cuman tadi karena kita lapar aja nggak sih? Ya, Jadi pas Pulau Andros jadi nggak fun. Cuman menariknya si Pulau Andros ini tentang haji-haji itu sih. Ternyata haji diberikan. tentang haji-haji itu saya setuju. Ngapain? Berteduh. Udah KZR? Oh, 9 dong, Cin. Jangan asal jepret aja sih. Mau di sini? Aku mau kayak gini, kelihatan nggak wajah aku yang sangat eksotis. Oh, kelihatan. Terbakar mata. Tapi jelek karena ada itu tuh. Jangan bilang gue yang jelek dong. Astagfirullahaladzim, enggak itu. Ini nih. Jadi itu dia perjalanan kali ini mengelilingi 3 pulau yang ada di Kepulauan Seribu, dan dana yang dikeluarkan untuk perjalanan kali ini hanya Rp85.000. Jadi menurut aku cukup worth it untuk kalian yang memang butuh refreshing untuk bisa semangat lagi di hari-hari berikutnya.